Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terkait dengan penataan tenaga non ASN tahun 2024. Hal ini berkaitan dengan data tenaga non ASN di dalam database BKN, dan juga di video kali ini kami juga akan menyampaikan ataupun menjawab ya dari pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana cara mengecek tenaga non ASN yang telah masuk database BKN. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, terkait dengan pendataan non ASN yang sama-sama kita ketahui pendataannya sudah selesai dilakukan oleh BKN pada tahun 2022. Namun dari teman-teman di kolom komentar di video kami sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara mengecek tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya pendataan non ASN tahun 2022 yang lalu itu ada uji publik yang disampaikan masing-masing instansi di website resmi instansinya Bapak Ibu. Jadi silakan saja dicek di website BKD, BKPSDM masing-masing instansi terkait dengan uji publiknya. Namun terkait dengan bagaimana cara kita mengecek tenaga non ASN yang telah masuk database BKN, di sini kami mengambil informasi resmi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh BKN Bapak Ibu ya, bahwasanya bagaimana sih cara kita mengecek apakah honorer yang telah masuk database BKN. Nah, di sini disampaikan oleh BKN untuk proses pendataan non ASN itu sudah selesai yang dilakukan pada Oktober tahun 2022. Dan kemudian terkait dengan kebijakan tentunya kita akan menunggu hasil peraturan final ataupun nanti turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait dengan penataan non ASN nih Bapak Ibu. Namun di sini disampaikan lagi oleh BKN di dalam postingan di Instagram resminya terkait dengan bagaimana mengecek tenaga non ASN masuk dalam database BKN itu teman-teman ataupun tenaga honorer silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat teman-teman bekerja saat ini, yaitu Biro SDM, BKD, ataupun BKPSDM. Karena kewenangan pendataan non ASN ada pada instansi masing-masing. Nah, itu terkait dengan jawaban yang bisa kami berikan kepada teman-teman yang bertanya bagaimana cara kita mengecek apakah honorer atau tenaga non ASN yang telah masuk database BKN. Dan untuk memastikan juga tentunya nanti ketika sudah regulasinya keluar dan mungkin dijadikan sebagai syarat dalam pendaftaran seleksi P3K Bapak Ibu ya, dari beberapa penjelasan yang sudah kita dapat itu rencana mekanisme seleksinya itu difokuskan untuk P3K tahun ini adalah rekan-rekan yang sudah masuk ke dalam database BKN. Namun untuk kepastiannya memang kita menunggu peraturan finalnya ya, ataupun regulasi yang akan digunakan dalam rekrutmen seleksi P3K 2024. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, kami akan memutarkan kembali terkait dengan penjelasan langsung dari PLT BKN perihal verval dan juga penataan tenaga non ASN melalui data yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN Bapak Ibu. Silakan disimak videonya sampai selesai. Bapak yang saya hormati, inilah profil tenaga non ASN ya yang ada saat ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan awalnya itu yang masuk ke dalam database BKN karena ini ditutup di Desember 2022. Setelah itu nggak boleh lagi. Banyak saya menerima surat dari pimpinan instansi mohon dimasukkan ke dalam database BKN karena memenuhi syarat yang ada di ketentuan surat Menpan. Tetapi di surat Menpan tersebut juga membatasi paling akhir masuk ke dalam database BKN itu 31 Desember tahun 2022. Nah, pada saat itu jumlahnya itu 2.355.092 ya, itulah terdiri dari 595 instansi. Yang pusat itu ada 66, yang daerah 529. Salah satunya Kota Semarang. Kemudian untuk jumlahnya
orangnya itu yang pusat ada 325.517, sementara yang di daerah ini jumlahnya luar biasa, 2.029.575. Jadi pada saat itu sekali lagi jumlahnya 2.355.092 orang, terdiri dari untuk tenaga honorer kategori 2 180.059 dan non ASN di luar tenaga honorer kategori 2 itu ada 2.175.033. Nah, ini yang menjadi PR kita, khususnya yang 2.175.000 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini profil dari sisi usia, kemudian pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kita ingin mencoba untuk memetakan kembali apakah memang 1,7 yang sudah tinggal di data BKS yang belum diangkat ini nanti, apakah bisa diangkat semuanya menjadi ASN atau tidak, P3K atau tidak. Kecuali kalau dia melamar melalui formasi umum, dia diterima, dipersilahkan, sehingga mengurangi jumlah 1,7. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Faktanya ada yang diterima melalui jalur umum. Ada yang mengatakan, tadi saya sampaikan di awal, kami tidak akan mungkin bisa bersaing dengan fresh graduate. Nah, ini baru kita mencoba melakukan pemetaan dan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Nah, Bapak yang saya hormati, pada prinsipnya ijazah-ijazah itu ada yang dari SD sampai dengan S3, ya. S3 itu khususnya para dosen. Ada yang tidak mempunyai ijazah. Ini nanti mau diapakan kita juga belum tahu. Ketika data itu dimasukkan, kita ketahui, kita cek, ternyata mereka tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah itu dimaknai dia tidak mengirim ijazah itu, karena mungkin pada saat itu dokumen yang disampaikan tidak termasuk ijazah, atau betul-betul memang dia tidak punya ijazah sama sekali. Kalau dulu kebijakannya ya sejak 2005 PP 48 itu yang tidak punya ijazah ya sudah dianggap SD, karena kita menghargai sudah bekerja, sudah berkontribusi untuk negara, bangsa, maka dia tetap harus diangkat. Tapi ini eranya memang sudah beda, maka kita perlu hati-hati untuk melakukan kebijakan selanjutnya. Nah, lanjut, inilah progresnya Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan di awal. Awalnya 2,355.092 orang. Nah, kemudian melalui proses seleksi sejak 2021, 2022, 2023 itu sudah lulus 571.427, sehingga sisanya 1.783.665. Kemudian untuk pembagiannya tenaga honorernya itu 140.436, dan untuk yang non tenaga honorer atau non ASN itu 1.643.229. Bapak yang saya hormati, tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati, karena dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir, penataan dianggap selesai, tentu masih akan ada mereka menuntut untuk diangkat kembali. Nah, ini saya katakan tadi, memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu, terutama yang di daerah, harus ekstra hati-hati ketika di OPD Bapak Ibu semuanya itu masih banyak tenaga non ASN, baik yang ada di dalam database kita maupun yang belum. Sebetulnya ya pada saat itu atau pada saat tahun 2005 PP 48 2005 itu pasal 28-nya sudah secara jelas diatur
sejak ditetapkan PP ini maka ya instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau apapun namanya. Tapi faktanya itu terus dilakukan, ya, sehingga ketika PP 49 tahun 2018 itu diatur untuk penyelesaian tenaga selanjutnya, itu seolah-olah menjadi boleh. PP 48 itu dianulir dengan PP 49 tahun 2018. Maka undang-undang ini, ya, ini memerintahkan untuk segera diselesaikan. Secara implisit juga sudah disampaikan setelah itu, dan eksplisit setelah itu nggak ada lagi pengangkatan. Tapi bisa dimungkinkan instansi masih melakukan pengangkatan dengan dalih kurangnya tenaga PNS ASN yang ada di unit kerja, sehingga mereka mengangkat untuk menutup kekurangan tersebut. Nah, ini fenomena ini memang sekali lagi susah untuk diselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana konsep kedepannya? Jadi kita perlu membuat suatu konsep kebijakan untuk penataan tenaga non-ASN. Jumlahnya tadi saya sebutkan 1.783.665. Tentu semuanya harus ditetapkan formasinya terlebih dahulu, dan itu sudah ditetapkan. Tentu kita mencoba untuk mengakomodir mereka yang belum diangkat menjadi PNS maupun P3K, sementara sudah masuk ke dalam database BKN yang ditutup 31 Desember 2022. Ini sering saya sampaikan supaya jangan ada lagi instansi yang membuat surat kepada para BKN untuk memasukkan nama-nama tenaga non-ASN ke dalam database BKN. Jadi itu sudah selesai. Ya, kalau saya sampaikan sudah tidak mungkin dibuka lagi. Sistem sudah terkunci. Sehingga kalau sekarang mereka belum ada dalam data BKN, database BKN, ya kita belum tahu kebijakan selanjutnya. Yang pasti yang kita laksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Ya, arahan Presiden jelas sekali. Di situ tadi saya kasih warna merah yang ada di dalam database BKN. Nah, konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K. Ya, P3K. Kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN, ya, karena CAT BKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K, semuanya, bahkan formasi olahraga pun, ya, kayak kemarin siapa Ginting, kemudian Cucu dan sebagainya, ya, kalau dia mau dengan PNS tetap tes di BKN, karena tidak mungkin pengangkatan menjadi ASN itu tanpa melalui mekanisme seleksi. Kalau yang bersangkutan nanti memenuhi syarat, maka dia diangkat. Ya, diangkatnya itu bisa mekanisme penuh waktu dan paruh waktu. Tapi tadi Pak Kepala BKD, Pak Johar sudah menyampaikan bahwasanya di BKN di Kota Semarang itu diupayakan semuanya dianggap penuh waktu, ya Pak, ya, sepanjang memang anggaran untuk gaji yang diangkat itu tersedia. Jadi mekanisme itu memang dibuat karena banyaknya keluhan dari instansi. Banyak sekali instansi yang sudah melakukan seleksi, khususnya di 2001, 2022, 2023 dinyatakan lulus, diberikan NIP BKN, tetapi tidak dikeluarkan SK-nya. Karena apa? Pemerintah daerah tidak mempunyai uang untuk menggaji para P3K tersebut, khususnya untuk guru. Kami tetapkan terlebih dahulu. Biasanya kalau saat ini pekerjaan itu tidak full, tapi shift-shiftan misalnya, ya. Ini hanya contoh saja. Yang kedua, dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan, kira-kira cukup atau tidak. Meskipun banyak yang mengatakan, Pak, itu menjadi
tidak adil, situasi menjadi tidak kondusif ketika dalam suatu kantor ada yang digaji penuh, ada yang digaji separuh. Ini kan sekali lagi kita mencoba untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Yang ketiga, kita lihat sistem kerjanya, ada yang full, ada yang sistem kerjanya itu berupa shift-shiftan, ya. Jadi ini juga kita perhatikan, katanya menjadi tidak adil ketika yang full itu digaji sama dengan yang pekerjaannya tidak full, hanya paruh waktu saja dan sebagainya. Jadi kita mencoba melakukan pemetaan. Nah, tapi yang saya hormati yang terakhir, ya, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat rapat dengan pendapat next dengan DPR, khususnya Komisi 2, itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN dan BPKP. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan. Saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana, tapi perintah kepada BKN dan BPKP alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7, selesai hari Jumat kemarin. Saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari verbalnya. Ya, nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana, tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya. Nah, tapi yang saya hormati, pelaksanaan verbal ini supaya objektif, ya BKN sudah membangun aplikasi. Jadi kita tidak melakukan manual. Kalau manual itu lama banget, maka kita gunakanlah aplikasi sistem kayak CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem, maka tidak ada lagi namanya titipan-titipan, tidak ada lagi namanya KKN, semuanya yang dinyatakan lulus dianggap menjadi calon aparatur sipil negara itu betul-betul oleh sistem memenuhi syarat. Ini kita juga lakukan verbal itu dengan menggunakan sistem. Apa yang di verbal, yaitu ada 6 kriteria, ya, 6 kriteria. Kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan. Sumbernya harus APBD, APBN, dan bukan melalui mekanisme barang jasa. Ya, jadi memang ini agak susah kemarin di awal-awal, harus melihat dokumen satu persatu. Tapi karena ini bukan domainnya BKN, maka yang nomor 1 ini dilaksanakan oleh BPKP. Ya, BPKP lebih paham betul terhadap kaitannya dengan aspek anggaran. Yang kedua, kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam surat keputusan itu boleh dilakukan, ditandatangani, ditetapkan oleh kepala unit kerja paling rendah, ya, paling rendah. Nah, di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya. Ya, kenapa? Karena mesti TMP-nya ada. Tidak boleh kurang dari 1 tahun, 31 Desember 2021. Maka yang di SK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, usia. Tadi disebutkan ya minimal berapa 20, maksimal 46 pada 31 Desember 2021, betul, 2021. Kita lihat dari mana? Di situ akan ada data tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Kemudian yang keempat, jabatan. Nah, inilah yang agak lama. Karena apa? Bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database itu yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh misalnya keamanan, driver, ya, kemudian mohon maaf, cleaning service dan sebagainya. Ini tidak boleh karena mesti sumber biayanya dari pihak ketiga, bukan dari
apa bukan dari belanja pegawai. Kalau APBN APBN, tapi bukan dari belanja pegawai. Kemudian yang kelima adalah tingkat pendidikan. Ini untuk mengetahui nanti ketika dia diangkat diberikan pangkat berapa. Pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah, sesuai dengan pendidikan. Sehingga BKN ketika memberikan NIP persetujuannya pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasanya yang bersangkutan itu pangkatnya apa. Dan yang terakhir adalah SPTJM. SPTJM ini harus dilampirkan. Ketika tidak ada SPTJM, maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam database BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentu hasilnya sudah ada, tapi saya belum bisa expose karena saya harus laporkan ke Pak Menteri terlebih dahulu melalui surat secara tertulis. Kebijakannya nanti tergantung arahan beliau. Beberapa waktu yang lalu sudah juga kita rapatkan bersama beliau, ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan. Apakah yang akan diangkat itu 6-6-nya harus terpenuhi semua, ya, atau yang penting memenuhi kriteria berapa? Ini yang sekarang baru kita sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama. Pada prinsipnya ya, kalau kita lihat dari 6 kriteria ini, memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan. Masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga, berarti dia bekerjanya sebagai pegawai pernah selesai, tetapi harus kita pikirkan karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga non-ASN ini terhadap pembangunan khususnya di Kota Semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata, memang diperlukan, dan kita perlu untuk memperhatikan, membuat kebijakan penataan ke depannya. Saya akhiri semuanya, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas, karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi, deputi direktur pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi paham betul problematikanya, permasalahannya, sehingga seolah-olah untuk penyelesaian tenaga honorer tidak akan selesai, tidak akan pernah berakhir. Dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat. Tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database BKN, dan di Semarang kurang lebih 4.000 sekian. Demikian sekalian, sekali lagi kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.